Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Balik lagi nih di konten movie di channel ini. Kali ini di tahun yang baru ini, Mamang bakal nyoba rekap alur cerita dari film horor asal Indonesia yang berjudul Rasuk. Oke seluruh, tanpa pakai basa-basi lagi, langsung aja. Kuy, hayu meluncur. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Langgir yang setiap harinya selalu merasa bersalah atas kematian ayahnya. Ibunya pun terus-menerus menyalahkan Langgir atas kematian suaminya. Dan tak lama kemudian, ibunya memilih untuk menikah lagi bersama pria lain dan melahirkan satu anak laki-laki yang bernama Bakula Borneo. Langgir sangat benci kepada mereka semua dan menganggap jika dirinya merupakan manusia paling menderita yang ada di dunia. Suatu ketika, Langgir melihat jika ibunya akan menjual rumah yang mereka tempati untuk keperluan Bakula di masa mendatang. Langgir pun tak terima karena rumah tersebut merupakan satu-satunya kenangan dari almarhum ayahnya. Di rumah itu pun banyak sekali kenangan indahnya saat kecil. Di sisi lain, Langgir juga memiliki 3 sahabat, yaitu Lintang si anak sultan, Ingrid si anak paling cantik, dan Sekar si anak paling disayang sama keluarganya. Dan mereka merupakan sahabat yang saling menyayangi satu sama lain dan dijuluki sebagai putri sejagat. Sebenarnya Langgir ini sayang sama mereka bertiga, tetapi Langgir juga benci kepada kesempurnaan-kesempurnaan yang sahabat-sahabatnya miliki. Langgir merasa hidup ini sangat tidak adil dan sering berpikir untuk mati saja. Karena Lintang ini anak Sultan Kanslur, jadi Lintang pun mengajak sahabat-sahabatnya ini buat liburan ke Singapura. Namun sahabat-sahabatnya pun menolak karena pastinya Lintang juga udah bosan pergi ke Singapura terus. Karena Lintang tetap mau liburan, akhirnya Lintang menawarkan untuk menginap di Villa Karma Rinjani. Villa tersebut merupakan villa milik keluarganya dan akhirnya mereka pun setuju. Langgir juga memiliki teman laki-laki yang bernama Abimanyu. Mudah-mudahan Langgir dikasih umur yang panjang dan stop berpikir mau mati. Kok gitu sih wishnya? Abimanyu sangat care kepada Langgir karena merasa kasihan dan berusaha agar Langgir tidak memikirkan untuk mati lagi. Tanpa Abimanyu sadari, diam-diam Langgir memiliki perasaan lebih kepadanya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka segera berangkat ke Karma Rinjani. Setelah berjam-jam di perjalanan, tiba-tiba mobil pun berhenti dan ternyata jembatan menuju Karma Rinjani putus. Langgir mengatakan jika mereka masih bisa pergi ke villa dengan melewati hutan. Di dalam hutan, mereka kebingungan harus kemana lagi. Menurut kompas yang dibawa Langgir, seharusnya mereka pergi ke arah utara. Tetapi tiba-tiba saja Ingrid mengatakan jika arah yang sebenarnya merupakan arah selatan, yang pada akhirnya mereka pun pergi ke arah selatan. Mereka pun melihat ada sesajen yang masih segar di tengah hutan tersebut, yang berarti ada orang yang tinggal di sekitar hutan ini. Karena kesotahuannya Ingrid, mereka pun menjadi tersesat dan melihat berbagai penampakan juga. Dan tiba-tiba saja datanglah seorang perempuan yang bernama Kumalasari. Mereka berempat pun memperkenalkan diri dan mengatakan jika mereka bersahabat dan datang dari kota untuk menginap di Villa Karma Rinjani. Kumalasari tahu di mana letak villa tersebut dan segera mengantarkan mereka semua. Akhirnya mereka sampai di villa dan langsung disambut oleh Pak Cecep yang merupakan penjaga villa. Dan ternyata sudah ada Abimanyu di dalam villa. Langgir pun sangat senang, tetapi kesenangan itu pun seketika pudar ketika Ingrid memperkenalkan Abimanyu kepada semua orang jika dirinya dan Abimanyu ini telah resmi baru saja berpacaran. Langgir sangat marah dan langsung pergi ke dalam kamar. Abimanyu pun bertanya mengapa Ingrid belum memberitahu Langgir jika mereka sebenarnya berpacaran.
Kamu berisik banget sih. Aku kangen banget tahu sama kamu. Langgir pun mengatakan kepada Sekar jika sebenarnya ia suka kepada Abimanyu. Sekar pun tak menyangka jika selama ini Langgir yang sangat tertutup soal perasaan cinta tiba-tiba memiliki perasaan yang lebih kepada Abimanyu. Sekar mulai menjelaskan jika sebenarnya dari dulu Abimanyu itu udah naksir sama Ingrid. Dan kebetulan Ingrid baru aja putus dan Ingrid paling gak betah kalau harus ngejomblo. Dan akhirnya mereka pun jadian. Langgir yang tak terima pun mengatakan jika semuanya brengsek dan sangat menyesal sudah menjadi bagian dari Putri Sejagat. Langgir kabur dan mengunci Sekar di dalam kamar. Sekar menyuruh Abimanyu segera mencari Langgir karena hanya Abimanyu lah yang bisa menahan Langgir saat ini. Langgir yang mendengarkan suara Abimanyu segera lari secepat mungkin dan untungnya ia bertemu lagi dengan Kumalasari dan segera meminta tolong untuk menunjukkan arah menuju kota. Langgir sangat terkejut dan melihat ada batu nisan yang ternyata Kumalasari telah meninggal. Hantu Kumalasari datang menampakkan diri lagi dan Langgir terjatuh ke dalam lubang. Abimanyu yang berusaha mencari Langgir tiba-tiba saja diganggu oleh hantu Kumalasari dan Abimanyu pun kecelakaan dan tak sadarkan diri. Di villa Sekar sangat sedih dan mengatakan kepada Lintang jika Langgir tidak seharusnya iri kepadanya. Lintang menjawab, Langgir iri kepada Sekar karena keluarga Sekar sangat harmonis. Sekar pun mulai jujur jika sebenarnya ia merupakan anak yang dipungut dari tong sampah. Dan keluarganya yang sekarang bukan keluarga kandungnya. Dan sampai saat ini, Sekar belum pernah bisa melihat wajah kedua orang tua aslinya. Tiba-tiba saja Ingrid yang lagi ngaca-ngaca manjah ulalah pun dirasuki oleh Kumalasari sehingga rambut panjang yang cantiknya tersebut menjadi rusak karena dipotong asal-asalan. Sekar dan Lintang yang mendengarkan jeritan Ingrid pun segera menuju ke atas. Setelah Kumalasari keluar dari tubuh Ingrid, Sekar segera membantu merapihkan rambut Ingrid dan Lintang izin duluan ke bawah dan segera mencari obat asmanya. Lintang dirasuki oleh Kumalasari dan ketika Sekar dan Ingrid turun ke bawah, mereka langsung diserang oleh Lintang hingga tangan Ingrid tertusuk oleh pisau. Dan untungnya Pak Cecep datang dan segera mengeluarkan arwah Kumalasari. Pak Cecep menjelaskan jika Lintang kerasukan oleh arwah yang penasaran. Dan arwah yang penasaran akan terus mencari manusia sebagai tempat agar bisa hidup normal kembali seperti manusia biasa pada umumnya. Pak Cecep pun mengatakan jika mereka tak usah khawatir lagi karena arwah tersebut sudah jauh dari villa. Dan Pak Cecep pun pamit pulang. Tak lama dari itu, Lintang pun sadar dan langsung mencari obat. Ingrid segera pergi ke atas untuk mengambil obat asmanya Lintang. Namun, Ingrid malah menemukan obat tumor di dalam tasnya Lintang. Yang ternyata selama ini Lintang mengidap tumor otak. Dan sebenarnya Lintang mengajak pergi ke Singapura bukan untuk liburan, tetapi untuk melakukan operasi. Mereka pun sadar jika ternyata kehidupan mereka tidak semulus yang dibayangkan, dan semuanya memiliki rahasia yang ditutupi rapat-rapat. Sekar tidak ingin Putri Sejagat hilang begitu saja dan segera pergi ke rumah Pak Cecep agar dipersiapkan satu mobil untuk mereka pulang ke kota saat itu juga. Scene beralih kembali kepada Abimanyu yang sedang diselamatkan oleh para warga yang habis pulang pengajian. Abimanyu pun dibawa ke rumah Ustadz untuk diobati. Abimanyu pun sadar dan segera ditanya oleh Ustadz itu. Abimanyu menjelaskan jika ia sedang menginap di Villa Karma Rinjani dan ia sedang mencari temannya yang kabur ke dalam hutan. Ustadz itu pun terkejut dan mengatakan jika sebenarnya di Villa Karma Rinjani terdapat sosok arwah penasaran yang bernama Kumalasari. Konon katanya, dulu saat villa itu dibangun, ada salah satu pekerja bangunan yang tertarik kepada Kumalasari. Pekerja tersebut memantap-mantap Kumalasari di tengah hutan. Kumalasari sedih dan sangat tidak terima dengan semua ini, yang pada akhirnya Kumalasari pun tewas terjun dari jembatan. Pak Rudi yang merupakan ayahnya Kumalasari sangat tidak terima jika anaknya mati, sehingga melakukan ritual rasuk sukma. Jadi Pak Rudi ini bakal nyari raga yang paling tepat untuk anaknya, sehingga Kumalasari bisa kembali hidup di alam dunia. Yang ternyata selama ini
Pak Cecep penjaga villa Karma Rinjani telah tewas sebelum Langgir dan teman-temannya datang. Pak Cecep tewas karena dibunuh oleh ayahnya Kumalasari yang bernama Pak Rudi. Tujuan Pak Rudi untuk menyamar sebagai penjaga villa karena ia ingin menjadikan salah satu raga dari Putri Sejagat sebagai tempat untuk anaknya. Istrinya Pak Rudi sudah melarang untuk melakukan ritual rasuk sukma. Namun setelah beberapa minggu kemudian, para warga pun sudah tak mendengar lagi kabar dari istrinya Pak Rudi. Saat di perjalanan menuju rumah Pak Cecep alias Pak Rudi, Sekar melihat Pak Rudi ini sedang membawa Langgir dan akan membunuhnya untuk dijadikan tempat tinggal Kumalasari. Pak Rudi sadar jika ia sedang diawasi oleh Sekar. Sekar pun lari dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat istrinya Pak Rudi dalam keadaan kaki yang dipasung. Di samping itu, Langgir yang sudah dirasuki oleh Kumalasari tiba-tiba datang ke villa dan langsung menyerang teman-temannya. Abimanyu dan Pak Ustadz pun akhirnya sampai ke villa dan Pak Ustadz segera menenangkan Langgir. Sekar mencoba menyelamatkan istrinya Pak Rudi dan membawanya ke tempat yang aman. Namun, tiba-tiba Pak Rudi menyerang Sekar dan istrinya. Untungnya Sekar bisa melawan dan Pak Rudi pun tewas. Langgir kabur dari villa. Dan Langgir akan meluapkan dendamnya kepada orang-orang yang sangat dibencinya. Langgir yang dirasuki Kumalasari segera datang kepada orang yang akan membeli rumahnya dan langsung membunuhnya. Langgir juga sangat benci kepada keluarganya dan segera pulang ke rumah. Untungnya Pak Ustadz beserta teman-temannya datang di waktu yang tepat. Namun sayangnya tubuh Langgir sudah terlanjur dikuasai oleh Kumalasari. Ibu Kumalasari mengatakan jika raga Langgir sudah dikuasai oleh Kumala, namun sukmanya masih ada dan menyuruh semuanya untuk memanggil Langgir agar Langgir bisa sadar. Di dalam mimpinya, Langgir mendengarkan suara ayahnya yang mengatakan jika Langgir harus bangun karena banyak orang yang menunggunya dan sangat sayang kepadanya. Akhirnya Langgir sadar dan kini Langgir bisa lebih menyayangi keluarganya. Putri Sejagat pun masih utuh dan Lintang akan pergi ke Singapura untuk dioperasi. The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Intinya kita harus merelakan ikhlas kepada orang yang telah pergi. Dan orang yang telah pergi jangan pernah dipanggil lagi. Oke seluruh, cukup sekian. Mamang pamit. Keep enjoy and see you.